Selamat malam teman-teman sekalian. Ya, kayaknya ini harus mendekat. Selamat malam. Pada malam ini saya ingin memperkenalkan seorang teman saya yang sangat-sangat dahsyat. Selamat malam. Selamat malam, Bos Noel. My very good friend, apa kabar gitu? Kok gue nggak kelihatan nih di tempatku ya? Udah kelihatan belum gambarnya? Udah. Udah ya? Ente pakai kaos putih kan? Cuman, iya sih, iya putih gitu. Cuman di tempat guanya aku nggak kelihatan wajahku. Gak tahu kenapa Hah? seperti ini. Masa sih? Nggak tahu Oh. deh. Nah ini, kendala ini, freezing ini yang saya sangat takutkan. Terputus, Mas Paksi. Yes. Jadi teman-teman pada malam ini, selamat malam lagi, Mas Malam, Paksi. Bos. Malam. Tetap di tempat gue nggak kelihatan, tapi yang penting kan di situ kelihatan. Ya kelihatan ya. Tetap di tempat gue. Iya, Atau betul. ya kita jalan aja lah dulu lah, santai. Nggak penting-penting Gitu amat ya. juga. Yoi. Gimana Bos Noel? Apa kabar? Kabar baik, kabar baik. Sebuah kehormatan nih bisa nyambung lagi di sini. Iya, udah lama banget kita nggak Setelah ketemu, long time, nggak ketemu personally, nggak, udah lama banget ya. long time no see. Iya. Jadi pada malam ini saya ingin menyampaikan, Mas Paksi. Jadi program membalik tangan ini adalah sebuah program santai, di mana harapannya program ini bisa memberikan sebuah inspirasi, ya toh, inspirasi Aku kecil. jadi stres diri. Ini inspirasi apa aku ini yang gini-gini aja. Dokter di pedesaan, ya kan. Ada dilihatin Om Iya. PJ udah gabung, ya toh. Aduh, selamat malam Om BJ. Aduh, kayaknya sih saya tidak susah mau menceritakannya karena Mas BJ lebih tepatnya menceritakan lebih banyak kayaknya bisa menceritakannya. Ya dari Mas Panji dan Mas BJ itu sama Mas Paksi ini udah cukup lama berkomunikasi. Saya di tengah-tengah masuk dan saya mengenal Dokter Paksi pada waktu masih belum menjadi seorang dokter, masih kuliah, sempat. Oh, belum jadi dokter Gitu. spesialis mungkin. Belum jadi dokter spesialis. Iya, Waktu itu udah dokter, cuma belum spesialis. belum Jadi spesialis ya. masih jadi kesetnya keset lah bisa dibilang waktu itu gitu ya. Keset. Sampai saya lihat di perkembangan sosmednya, wow, you go internasional, my friend. Very amazed. Alhamdulillah. Ya. Banyak orang lah yang pastinya. Berkat support banyak orang. Ya. Banyak yang mendoakan ya. Alhamdulillah. Ya. Sambil saya menyapa-nyapa dulu. Jadi teman-teman itu prolog saya. Jadi perubahan-perubahan kecil, sebuah tindakan-tindakan kecil yang ada di sekitar kita. Jadi belum waktunya atau mungkin sudah banyak yang mewawancarai orang-orang terkenal yang sudah go public dan lain sebagainya.
mereka sangat menginspirasi. Tapi saya kepingin bahwa teman-teman di sekitar kita yang bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Dan kali ini kebetulan narsum kita sudah go internasional. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sudah go internasional. Jadi ya tidak ada salahnya lah menceritakan sedikit go internasionalnya. Bahkan kalau nggak salah saya sempat ngintip juga bahwa jenengan jadi anak kesayangan dari beliaunya yang di India sono yang nomor 1 di dunia. Wes, ini salah satunya lah. Salah satunya lah. Ya. Mas Chandra, selamat malam. Mas Ardiman, Mas Aki, Wauzi Zulfikar, Mas Taufik, Mas Eat with Joe. Itu temanku itu, iya. Mbak Om. Wes. Iya, makanya kita sapa-sapa dulu ya. Mbak Dewi, Mas Dimas, Mas Chandra, Mbak Wendy, Mbak Malam, Mas Ibnu, Mas Andarsu, Wikananda. Wah, itu ada salam dari Mas PJ itu. Urologis pujaan gua nih, katanya Mas PJ. Ayo gue bareng, bro. Oke. Tidak terlalu berpanjang lebar. Tidak boleh berpanjang lebar. Anda yang harus berpanjang lebar cerita. Oke, ada yang mau ditambahkan dari cerita itu tadi yang sedikit menyapa tadi? Apa menambahkan apa ya? Kalau saya sih ngerasa ya gini-gini aja. Kalau saya sih ngerasanya ya saya senang-senang aja mengerjakan sesuatu yang saya cintai, menikmati apa yang saya jalankan, apapun yang kita temui di jalan dihadepin, masalah ya dinikmatin. Kalau nyampe ya seneng, belum nyampe jalan terus gitu aja, udah gampang hidup saya. Ya. Ada yang mau ditambahin dari prolog perkenalan itu tadi? Prolog apa ya tentang kalau go internasional mungkin sebetulnya ya, antara iya dan sebetulnya ya biasa juga, maksudnya kebetulan karena memang saya ini kan sejak dulu emang rada nyeleneh gitu ya, jadi dokter juga nyeleneh, dokter kalau Mas PJ itu kan tahu ini dokter gila itu kayak sejak kuliah dulu juga saya senangannya nyeleneh gitu, orang lain sekolah kedokteran saya siaran radio, terus saya kemudian apa namanya jadi ahli urologi juga orang nggak suka satu bidang, yang ini yang malah tak cari gitu, yang tak tekuni sampai saya kemana-mana keluar belajar dan segala macam. Kemudian ya alhamdulillah diapresiasi oleh baik itu teman-teman saudara-saudara di Indonesia dan kebetulan di luar negeri pun kebetulan saya belajar ke salah satu maestronya dan beliau cukup sayang sama saya gitu, jadi saya berkesempatan untuk jadi bahkan sekarang alhamdulillah menjabat beberapa ya seperti board of director dari Society Rekonstruksi Dunia, jadi founding faculty dari beberapa society di dunia. Jadi ya ada beberapa lah yang alhamdulillah apresiasi baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Tuh, jadi kalau yang dikaitkan go internasional kira-kira begitu. Tapi ya sebenarnya belum juga karena saya juga masih pengen punya publikasi yang belum banyak. Saya pengen punya karya tulis dan segala macam, yang itu masih ya kayaknya susah banget ya. Saya masih punya banyak keterbatasan juga gitu. Masih harus banyak belajar. Itu aja. Banyak PR ya? Mau PR-nya banyak banget. Ya. Karena saya lihat Anda harus bertumbuh dan lebih go internasional, jadi PR-nya banyak banget nih. Ya. Oke, sambil lanjut kita ngobrolin ini, boleh nggak cerita ada segmen-segmen apa sih yang menurut jenengan poin-poin yang pernah dihadapin? Mungkin ya kita batasin dulu deh. Karena kalau cerita panjang lebar nanti terlalu banyak inspirasinya. Kita poin-poin to the point aja. Mungkin poin penting mungkin dari sampai kuliah gitu. Ya, saya langsung ke poin-poin penting-penting aja mungkin. Kalau yang sangat berjasa dalam hidup saya, satu adalah keluarga, pasti orang tua ya. Salah satu pahlawan hidup saya adalah ayah saya, ibu saya.
Mereka itu orang-orang luar biasa. Kebetulan ayah saya juga guru, guru besar, profesor. Dia adalah idola saya, role model, di mana dia menikmati pekerjaannya, menikmati perannya sebagai seorang guru, sebagai seorang dokter. Bahkan dia tidak perlu menyuruh saya kemudian untuk menjadi dokter dan menjadi guru, dan itu adalah inspirasi saya. Dan beliau mempersiapkan saya ketika sejak kecil sampai dewasa bahwa ya memaksimalkan potensi kita. Jadi contohnya kayak misalkan sekarang saya bisa bahasa Inggris gitu ya. Mungkin orang-orang, oh dokter pasti bisa bahasa Inggris bagus. Tapi yang orang teman-teman nggak tahu itu adalah berbahasa Inggris saya sama bapak saya sudah disiapin sejak kelas 1-2 SD. Saya disekolahin ke les bahasa Inggris yang gurunya native speaker. Jadi saya ngomong sama bule sejak kecil, sejak SD, sejak TK sudah biasa. Jadi proses itu udah panjang ceritanya. Itu satu orang tua yang luar biasa lah membentuk gitu ya. Yang kedua adalah ketika kita dewasa, keluarga jelas, adik, dan ketika saya menikah, istri, orang tua yang baru atau mertua itu juga sangat suportif dengan kehidupan saya, karena perjalanan menjadi dokter itu sebetulnya tidak seindah yang orang lihat gitu ya. Kadang-kadang orang lihat tuh enaknya dokter. Percayalah, painful bos, painful banget gitu sebetulnya gitu. Sampai anak saya aja yang nomor 1 itu nggak mau jadi dokter, dia sudah nggak mau jadi dokter, bukan yang lain ya. Jadi itu painful. Makanya support dari orang-orang terdekat itu menjadi penting dalam perjalanan hidup saya. Jadi terus terang kalau buat saya yang luar biasa adalah keluarga, orang tua, istri, anak. Orang tua itu termasuk mertua juga. Kemudian yang kedua adalah mentor. Saya punya mentor-mentor hebat dalam hidup gitu, seperti yang guru saya di India, Profesor Kulkarni, itu mentor hebat. Mentor saya yang terhebat juga salah satunya di Indonesia, guru saya baik itu di Bandung dulu, waktu saya sekolah S1 di Unpad, guru di Bandung, di Surabaya ada Profesor Dodi. Itu mentor-mentor guru-guru saya, orang-orang hebat yang saya selalu kagum gitu. Kapan ya saya hebat banget ya orang-orang ini gitu loh. Kalau dulu tuh saya ngeliat guru-guru saya, guru saya itu diminta ajak ngomong, ngasih kuliah begini. Itu keren banget gitu, hebat banget gitu. Belajarnya gimana saya, spektakuler menurut saya gitu. Di saat saya masih betul-betul mungkin bodoh banget, jadi dedeknya keset gitu. Tapi saya mengagumi mereka yang selalu mengajari kita gitu, dan itu guru-guru yang hebat adalah guru-guru yang selalu senang kalau muridnya itu mau belajar, mau berkembang, bahkan kalau bisa lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi pencapaian dibanding beliau-beliau sendiri. Itu adalah inspirasi saya. Dan juga mentor-mentor seperti kayak di sini ada senior-senior saya di Malang. Kebetulan saya bahagia banget saya di kampung Malang. Saya punya atasan, saya punya guru, saya punya bapak seperti dokter. Di sini ada Benggol, itu adalah ketiga Trisula maestro pendirinya urologi Malang gitu ya, yang memberikan kita kesempatan. Karena yang muda-muda ini kalau nggak dikasih kesempatan, itu juga nggak mungkin jalan gitu loh. Jadi kesempatan yang diberikan ke generasi muda itu menjadi tonggak penting untuk kita bisa maju. Saya ingat sekali dengan perkataannya Bung Karno gitu loh, berikan saya 10 pemuda, kita akan memindahkan itu gunung. Karena memang kita yang muda-muda ini yang punya power, tapi nggak bisa apa-apa tanpa punya mentor yang hebat. Itu tidak bisa satu pihak saja. Yang jelas itu adalah pihak-pihak yang menurut saya kita yang punya potensi ini menjadi berkembang. Itu yang menurut saya sih jadi sangat penting. Jadi saya pasti nggak akan mencapai apa-apa tanpa orang-orang spektakuler, maestro seperti itu. Walaupun saya juga belum apa-apa sih sebenarnya, sekarang gini-gini doang gitu loh. Kalau Bro Noel ngajak ngomong di sini, saya juga nggak tahu apa kelebihan saya gitu sebenarnya. Cuman gini-gini aja gitu. Itu. Iya. Dahsyat. Ini sedikit briefing, ya biasalah jaringan internet. Oke, lanjut. Nah, kalau boleh kita ngomongin segmen saat ini nih, perjuangan terberat apa sih yang Anda lakukan pada waktu ambil S1? Dari SMA mungkin sampai S1. Menurut saya setiap segmen kehidupan itu perjuangan. Menurut saya setiap segmen itu pasti perjuangan, dan nggak ada yang enteng. Namanya orang berjuang itu berat.
baik itu jadi dokter Nah, maupun itu jadi dia. insinyur, Kita ambil segmen itu. pengusaha atau apapun, profesional apapun. Nah, perjuangan tuh nggak ada yang enteng, karena setiap perjuangan pasti ada hambatan, pasti ada tantangan, pasti ada rintangan dan lain sebagainya. Jadi itu sudah pasti ada, perjuangannya pasti. Kita harus sadar bahwa saya itu selalu berusaha untuk ngakuin bahwa saya ini bodoh gitu. Saya ini pengen belajar, saya selalu, kalau nggak ngerti saya harus belajar, saya mau nanya gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh sebel kalau misalkan saya nanya mulu gitu. Itu karena saya nggak ngerti, karena saya bodoh gitu. Saya merasa begitu gitu. Jadi saya ingin coba mengetahui dan memahami gitu. Jadi saya terus itu aja. Jadi yang paling di setiap segmen kehidupan tantangannya ya belajar lebih sabar, belajar lebih kuat, belajar lebih tangguh, belajar lebih nggak cengeng, belajar segala macam, belajar intinya mah. Itu kalau gua. Tapi masalahnya dalam dunia pergaulan kita yang disebut manusia super tanya itu saya, bukan Anda, Bu. Iya. Dalam gitu. perkumpulan kita selalu pada ngomongnya begitu. Iya. Lu nanya melulu. Statementnya bertanya soalnya, bukan statement, bertanya gitu. Itu ada temen gue masuk, Paksi biasanya play harder. Nah itu dia juga salah satu kehidupan gue gitu bagian. Makanya kenapa waktu Bro Noel tanya, temanya apa ya? Apaan? Gue bilang ya gue work hard, play harder. Aku orang yang menikmati, enjoying every second of my life, menikmati kehidupan. Aku senang dengan aku sangat mencintai teman-temanku, segala macam. Itu ketika kita kerja beneran, jangan nggak nyampur-nyampurin sama main, sama sekali. Tapi ketika gue mau main, refreshing, aku nggak mau ada urusannya dengan kerjaan. Jadi konsekuen aja, main-main, kerja-kerja. Kalau kerja dicampur main, kita nggak serius, nggak fokus. Tapi kalau main dicampur kerjaan, kita nggak bisa menikmati. Jadi banyak hal lah dalam kehidupanku. Jadi makanya lucu gitu loh. Gue juga sempat jadi penyiar radio mulai zaman kuliah di Bandung gitu kan, dan itu adalah segmen kehidupanku yang menurut saya adalah sangat penting. Karena menjadi penyiar radio selama 9 tahun, tahun 2000 sampai 2009 itu di Bandung sama di Surabaya. Bandung itu di Radio OS, di Surabaya saya di Radio Istara bareng sama Bro PJ juga itu. Membuat saya menjadi dokter yang mampu berkomunikasi. Karena jadi penyiar radio itu kita belajar komunikasi, jadi presenter, jadi MC dan lain sebagainya. Itu belajar berkomunikasi, dan itu adalah menurut saya itu harta yang paling berharga dalam karir saya. Salah satu harta yang paling berharga mungkin selain keluarga ya. Pengalaman itu ya. Pengalaman berkomunikasi membuat saya juga mampu tidak canggung berkomunikasi dengan pasien, itu pasti. Saya mampu mengutarakan apa yang saya ketahui ke bahasa pasien, karena berkomunikasi itu biasa. Atau sebagai seorang lecturer, sebagai seorang presenter. Kalau dulu presenternya presenter radio, presenter ada TV dikit-dikit gitu ya. Sekarang presenternya presenter ilmiah. Jadi ilmu yang kita bikin, kerjaan yang kita kerjakan, so I could present dengan baik, sehingga orang juga senang. Itu adalah segmen saya dalam hidup yang tidak pernah saya sangka ternyata memberikan warna yang spektakuler dalam hidup saya gitu loh. Jadi prosesnya panjang. Kita nggak nyangka waktu dulu mah seneng-seneng aja itu tahun 2000 ditawarin lu menjadi radio. Wah gila, anak kedokteran penyiar radio ngapain, gila, gue kuliah. Enggak. Ini aja. Tapi akhirnya kebablasan gitu loh. Kebablasan. Iya. Makanya itu segmen itu yang akan saya angkat dari SMA sampai kuliah, di mana ada tadi sudah sempat disinggung ya. Sambil saya sapa ke teman-teman yang lain yang lagi melihat, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Mbak Dewi, Mas Ibnu, Mas Suryatna, Mas Hendelbar nih ya Mas ya mungkin, Putri Akur, Mas Hendra Azmi, Khaled Garni, Hadelbak Pesang. Ini ada pesan banyak memberikan inspirasi. Maju terus dan semoga sehat Mas Paksi. Terima kasih. Thank you. Mas Rory Rial, Mbak Jenny, Mas Baris, Mas Andi Jaya, Mas Wahyu Kuntreng, Mbak Yuni,
Mas Anggal, Agni Kamal, Mbak Itu teman-teman Tante saudara saya yang juga sangat menginspirasi buat teman-teman yang muda-muda ini yang semangat mau belajar, mau ini luar biasa lah teman-teman di Indonesia ini sebetulnya. Kita biasanya nyebutnya buat yang lebih muda itu apa namanya? Junior atau tetap my friend juga? Kali ya. Teman-teman lah, saudara-saudara, kalau udah jadi sejawat itu kan saudara, Pak. Kalau di kita di kedokteran itu seperti tentara. Jadi kalau sudah jadi sama-sama uroloh, ya itu udah jadi saudara. Dan kita memperlakukan sejawat-sejawat seperti kita ingin diperlakukan sebagai saudara juga. Jadi itu sih. Saudara itu bukan seneng-seneng doang, kadang-kadang juga berantem juga. Tapi itu saudara tetap gitu loh sebetulnya. Iya, itu. Oke, Ibu Serti, Bu Regina, Mas Ali. Halo Mas Ali Yudin. Oh, Ali Yudin ada? Ada. Tadi lagi. Nah itu, kelebihan Sam Dokter itu ya kelebihan bicara katanya. Ya, apalagi kalau gua sama PJ. Kenapa kalau sama PJ? Kumpul itu udah. Itu keluar Surabayaannya, pecel pinco keluar semua itu sudah. Mas Yopi, Mas Dharma, Harley Davidson 45, Reza Munargo, Mas Yopi, Paksi biasanya play harder. Yopi itu salah satu sahabat saya sekarang di Jakarta. Dia lu masih di Jakarta, di Suci segala macam itu ya, Pi ya. Itu sahabat gua itu, saudara Pi. Mas Asad Joko, Mas Afik, Kria Es Krim, Harley Davidson 45, luar biasa sharingnya Dok. Ini dari Mas Yopi, biar balance, if you enjoy your work, nggak akan terasa jadi beban. Betul. Ya, terima kasih buat sharingnya. Bro, kamu mau jadi apa aja tetap bawel dan rame. Mas Fikri, Mas Yandin, Mas Azad, dokter idolaku katanya Mas Azad. Alhamdulillah. Dokter panutan katanya Mas Herdi Davidson 45. Saudara-saudara nih dari Medical Head Life. Mas Yopi katanya jangan mulai bahas saudara, Mas. Oke. Ya. Nah, poin tadi. Oh, ini ada pertanyaan nih dari Mas Yopi. Nanti ingetin ya, Mas Yopi menanyakan kenapa tertarik jadi urolog. Sebenarnya saya pernah nanya sih ke beliau, cuma nantilah beliau akan cerita nanti ya. Itu interest, itu masalahnya interest, pasti punya ada pertimbangan sendiri-sendiri. Oke. Kenapa sih Anda waktu itu kok pingin jadi apa namanya penyiar itu tadi, selain tadi ada maksud tersendiri bahwa Anda kan beberapa tahun kemudian baru merasakan oh iya ya ilmu komunikasinya itu bermanfaat. Tapi pada waktu itu apa yang Anda rasakan gitu loh? Kok kepingin jadi penyiar radio? Aku nggak pengen jadi penyiar radio, aku terjebak aja sebetulnya. Itu one of the destiny dari Tuhan yang aku nggak tahu terus terang aja. Alasannya apa? Karena aku ketemu dengan sangat ada sahabatku dulu namanya Aditya Janaka, dulu salah satu penyiar radio di Bandung, teman SMP dan segala macam. Pokoknya intinya at the end pada 1 kali 24 jam aku diinterview, disuruh bikin lamaran, bahkan nggak disuruh bikin lamaran, dibikinin surat lamaran dengan pas foto doang. Ketika orang mau jadi penyiar kan mau pakai foto-foto ganteng, cantik segala, gue pakai pas foto, dibawa subuh-subuh, siangnya gue interview, malam dikabarin training, 3 bulan training, udah akhirnya 9 tahun jadi penyiar radio waktu itu. Jadi itu adalah salah satu 9 years. Yes, 9 years di 2 kota, di 2 radio. Wow. 9 years. Aku belajar beneran, dulu belajar broadcasting, ada Eko Junor, dulu di Bandung ada Triple D, Dik Deki dan Umi Harja yang ngajarinku. Sekarang juga ada Adri Danuatmaja yang di Trans TV Insert, itu yang ngajarin basic-basic saya dulu jadi penyiar radio. Jadi I learn from these great people gitu ya, bareng-bareng sama Coki, Sogi, Andara Early, terus Anissa Pohan dulu. Jadi teman-teman dulu yang ngajarin kita berkomunikasi ya itu sebetulnya gitu. Jadi itu adalah satu path yang nggak nyangka.
how you join this? How come you join this? Kenapa gitu loh? Why? You cari Only God's pengalaman will. kah atau cari? Gue kan emang nyeleneh. Kalau orang kedokteran nggak pikiran jadi penyiar pada saat itu tahun 2000, bayangin tahun 2000. Ya gue pengen aja ngerjain sesuatu yang bukan gue kerjain sehari-hari kali ya. Try something new bukan lah. Bukan karena you dari orang yang tidak mampu, bukan? Atau what else? You cari duit, atau cari temen, atau cari just happy aja? Duit jelas, nggak kepikiran waktu itu. Karena alhamdulillah gue juga nggak melarat amat gitu dulu tuh gitu. Cuman memang nggak kaya juga sebagai mahasiswa gitu. Jadi orang tua cuma ngasih pas-pasan aja. Jadi ya trying something new aja, new adventure ternyata. It's good to have a new adventure pada saat itu yang ya gue untuk nggak tahu kemana dan ternyata it leads me to very good experience gitu. Walaupun jadi penyiar tuh nggak ada duitnya dulu, sama sekali nggak ada duitnya, dikit banget dulu. 1 jam tuh dibayar cuma Rp7.500 gue ingat. Waktu training bahkan cuma Rp2.500 sampai Rp3.500 per jam. Cuman segitu dulu duitnya. Zaman segitu. Tahun berapa? Duitnya 2000. 2000. Ya. Cuman masa banyak ya. Masa off air-nya banyak waktu itu ya. Oh, itu pengalaman spektakuler. Jadi ya kalau bilang zaman segitu ya anak gaul banget dulu sih emang gitu. Temennya banyak dari ujung Bandung sampai ujung Bandung, dari pintu klub di pintu segala macem kita udah kenal tampang waktu itu. Jadi ya dulu itu luar biasa itu. Ya. So, bagian dari perjalanan. Banyak baik dan buruknya gue alamin, tapi ya nggak pernah nyesel dengan apapun yang pernah terjadi. Always grateful. Oke. Nah, waktu itu S1 di mana sih? Di Bandung, gue di Bandung. Gue S1 di Bandung. Apa itu? S1 namanya apa? Di Unpad. Pelajaran, Fakultas Kedokteran Pelajaran. Terus kebetulan spesialisnya karena saya menikah pindah ke Surabaya, sekolah di Erlangga. Ya itulah di situ ketemu kalian ini, para racun-racun IDBB Surabaya ini kan. Itu ceritanya. Oke. Dan gue terus itu menjadi hal yang penting buat dalam kehidupan gue, karena gue pindah-pindah dari Surabaya, dari Bandung pindah ke Surabaya, pindah ke Malang. Gue beruntung dalam kehidupan gue bertemu sahabat-sahabat baru, saudara-saudara baru kayak Bro Noel, PJ, kayak dalam dunia urologi ya, rekonstruksi, gue menemukan saudara-saudara sehati dan sejiwa gue, kayak ada temen gue Mas Kuncoro di Bandung, Boyke di Samarinda, Yodi, ada kakak kelas guru gue juga, Dr. GWK di Bali. Jadi ini adalah orang-orang yang menjadi pendukung kita, dan tanpa orang-orang ini nggak akan pernah bisa melangkah kemana-mana. Jadi support dari semua orang-orang hebat ini, itu yang menjadi everything is possible dalam kehidupan gue gitu. Jadi gue sangat berterima kasih sama Tuhan yang udah selalu memberikan ketemu sama orang-orang ini gitu. Ya. So, jadi salah satunya adalah perjuangan Anda pada waktu itu kuliah sambil jadi penyiar ya. Selain itu jadi penyiar apa lagi waktu sambil kuliah di Bandung? Ya jadi penyiar, jadi MC, mulai MC dari MC ulang tahun, kawinan, semua ya. Itu nyari duit sih waktu itu, jadi lucu. Jadi kita waktu itu mulai seneng kerja sambil kuliah, punya duit gitu. Jadi itu yang membuat agak sedikit bersenang-senang pada saat itu. Ya punya duit, akhirnya bahwa uang sekolah pun juga bisa kita bayar sendiri pada saat itu, kita punya tabungan. Ya istilahnya kalau bayarin pacar pada waktu itu nggak minta orang tua lah, udah gitu sebenarnya. Gitu. Intinya orang tua tidak kekurangan untuk membiayai Anda, cuman Anda ingin membiayai diri sendiri. Saya bahkan malah berantem sebetulnya. Kayak orang tua saya sebetulnya agak konservatif gitu ya, karena ayah saya akademisi banget. Kamu ngapain begitu-begitu, sekolah aja udah, mau jadi sekolah atau mau jadi penyiar? Enggak, saya bilang saya mau dua-duanya gitu. Saya sampai mundur 1 semester waktu S1 karena saya nggak mau ngerjain skripsi gitu. Yang penting saya mau siaran, itu bandel banget. Saya itu bandel. Cuman
saya tahu bahwa saya harus bertanggung jawab karena satu-satunya yang bisa membuat saya survive adalah kalau saya sekolah dengan benar gitu. Karena kalau saya nggak hang on sama tanggung jawab itu, maka kelar lah hidup gua. Cuman mau seneng-seneng doang mah kelar. Makanya work hard and play harder gitu. Jadi harus ada work hardnya. Kalau play harder doang mah ya hancur hidup. Tapi kalau work hard doang juga nggak enjoyable hidupnya gitu. Kira-kira demikian. Kalau aku. I see. Because I know you lah. Ya. Oke. Jadi poin dari segmen itu ya, Anda tadi sempat ceritakan jadi penyiar, Anda juga jadi MC, nge-DJ juga nggak waktu itu? Oh enggak. Aku kupingnya agak budak sedikit. Kalau PJ kan bagus. Kalau saya agak budak sedikit. Jadi nggak bisa nge-DJ aku. Cuman MC ya, sama penyiar ya. Iya. I was quite good with the crowds lah pada saat itu. At that time lah ya. Masa-masa itu. Ya. I know. Because I feel it. Oke. So, Anda sudah cerita tadi sebuah perjuangan, sebuah tantangan, iya. So, dan banyak hambatan solusi pastinya. Solusi tadi Anda sempat sampaikan. Ada lagi nggak pada waktu kuliah di Surabaya ataupun di Jakarta, di Bandung tadi? Misalnya tadi ada mundur satu semester, itu di Bandung ya berarti ya, mundur satu semesternya. Di Surabaya pun sama, di Surabaya pun sama. Sekolah saya mundur-mundur semua. satu semester. Jadi di Surabaya pun saya mundur satu semester kalau nggak salah. Karena karya tulis ilmiah saya lama nggak ngerjain, agak malas gitu ya. Cuman ya intinya apa ya? Ya intinya dikerjain aja, setiap masalah dihadepin, setiap tantangan ya dihadepin. Karena setiap masalah, saya sekarang malah belajar karena ini ada Mas Doni, kumpul sama-sama goeser pesepeda. Saya selama bersepeda ini belajar banyak kalau menurut gue dalam hidup, karena sering kali sepeda itu ketika pergi kemana nggak tahu arah kemana, naik tanjakan segala macam, ya dijalanin aja tuh kayak hidup gitu. Ya dijalanin aja. Kalau kita nggak kita kayuh terus, kita akan berhenti, bahkan akan balik. Tapi kalau kita walaupun berat, walaupun berhenti sebentar, tapi kita kayuh lagi, at one point kita akan nyampe kok sebetulnya. Mungkin ada orang lain yang nyampe duluan, tapi kita yang penting nyampe gitu. Nggak masalah. Hidup itu bukan, kalau buat gue, itu bukan balapan sih gitu loh. Hidup mah ya jalan aja terus gitu, dijalanin. Jadi that's the point. Cek aja gitu, jadi hajar terus aja. Mau sakit ya kadang-kadang kram, kadang-kadang berhenti, kadang-kadang ngos-ngosan, kadang-kadang tertegun dengan melihat ada alam yang begitu indah, bahagia ketemu teman dan segala macam. Ada yang seneng, ada yang nggak seneng, ada mobil yang nggak seneng gara-gara sepedahan, ada yang seneng ngelihat kita sehat sepedaan. Jadi itu part of life lah. Jadi menikmati aja. But kalau give up, selesai, balik ke asal, kelar. Nggak ada improvement, nggak ada progress gitu. Kalau gue sih gitu aja. So kendala-kendala itu Anda hadapi dengan just do it, sambil disenyumin aja dan ngopi, gontel gitu. Iya. Nah, pada waktu itu kan sekarang. Pada waktu itu kita ceritanya segmennya waktu SMA, S1 dan S2. You punya kendala di situ, Bos. Nah, you menghadapinya gimana gitu? Keluarga, coy. Dari orang tua misalnya pada waktu itu sempat protes. Gua beruntung, gua punya keluarga yang sangat suportif. Ketika namanya orang tua pasti akan suportif lah. Orang tua tuh nggak ada yang nggak suportif dengan apapun pertikaian sama anak. Kita punya anak lah ya bro. Pasti gegeran sama anak tuh biasa gitu loh. Tapi yang juga spektakuler adalah pasti pasangan. Yang pasti spektakuler juga pasangan kita ya. Maksudnya yang kita dulu susah, nggak punya apa-apa, yang sama sekali bener-bener ya boleh dibilang sekolah spesialis itu bener-bener the most difficult part of our life lah ya. Bayangin kita pernah ngelihat dulu ada beberapa ratus ribu di
ATM tuh masih bersyukur, alhamdulillah masih bisa beli susu, hanya beberapa ratus ribu, nggak nyampe angka jut bahkan, itu bersyukur, alhamdulillah masih bisa beli susu buat anak kita gitu, itu kita ngelewatin ya. Even sebetulnya orang tua pun mampu memberi, tapi alhamdulillah gue nggak pernah minta sih gitu loh, jadi ya udah gitu. Gue jatahnya segitu, gue akan upayakan ya, nangis-nangis, ngejen ya, itu terus terang salah satu yang selalu membuat gue bangun dan bangun lagi adalah pasangan gue, istri gue. Orang hebat ya, menghadapi manusia kayak gini coy, lo tahu sendiri coy. Yes, itu the hardest thing itu kira-kira kapan? Pada waktu anak pertama atau kapan? Oh, every period is challenging. Kita ngadepin banyak hal. Ada setiap segmen dalam kehidupan kita kan ada di segmen kehidupan kita ada tantangannya masing-masing. Ya. Tuh ya. Di segmen kehidupan kita ada tantangannya masing-masing. Jadi gue nggak akan pernah bilang ini this is harder than everything, cause this is life. Kalau lu nggak pengen susah dalam hidup, lu nggak akan hidup gitu loh. This is life, man. Life should be tough. Itu udah pasti gitu. Yeah. And the show must go on. Show must go on. Itulah showbiz kan tetap jalan gitu. The show must go on. Whatever it takes. Yeah. That's true. Yes. Kayaknya itu hal yang sama kok dihadapin sama teman-teman. Kita punya teman-teman hebat loh. Mas Ricky Antonio juga ada. Terus Mas Aliuddin juga, dia dengan segala macam. Semua hebat. Maksudnya yang justru saya sangat selalu dengan Bro Noel ingin berbagi yang seperti ini sebenarnya untuk konsumsi adik-adik ya. Kalau kita punya junior yang masih berjuang dan segala macam. Bahkan kita pun belum sampai di situ. Kita tuh masih berjuang saat ini gitu loh. Di usia kita yang 40 something itu, it doesn't mean we are there, no. Kita masih berjuang. Dan betul, berjuang itu juga selain untuk diri sendiri, sekarang ada beban lagi, berjuang untuk orang lain. Ketika gue jadi guru, berjuang untuk murid-murid gue, berjuang untuk anak-anak gue, untuk orang-orang di sekitar kita. Nah itu menjadi penting juga gitu loh. Karena semakin jauh kita berjalan, akan semakin banyak orang yang kita temuin. Dan apa ya, hidup ini semakin indah kalau menurut gue. Even semakin berat sebetulnya. Bahkan saya yakin dan percaya apa yang kita bicarakan ini, one day, maybe another month, another years, if we look at again, bila kita lihat lagi, kita akan terinspirasi oleh apa yang sudah kita sharingkan. Kalau kita tidak pernah berhenti, kita akan begitu. Makanya jangan pernah berhenti langkah aja gitu. Siap. Mari teman-teman yang mau bertanya silakan. Sambil saya sapa-sapa kembali lagi. Ini Bos Ali, ada Bos hadir di sosok Om Paksi. Ini aku buktikan bahwa someday our path of life will cross over. Teman dekat profesionalku ternyata teman dekatnya Om Paksi di kampung halamannya. Wais. Banyak teman dekat lu coy. Ada Mas Subhan, ada Mas Pratis Tasatya, ada Mbak Tasalut, ada Mas Hijratmi, Mas Hilary Leonli, Satai, Mbak Yunita, Mas Demi, Mas Fatri, Mas Jo, Mbak Yunita. Halo dokter katanya. Halo Mbak Yunita Kumalasari. Iya, Mas Jo, Mas Ali. Racun itu juga bagian dari kebutuhan hidup juga, Bro Dok. Oh jelas Bos, siap, laksanakan. Oke, iya yang lain silakan. Terima kasih. Mas Hijrat Time ya, inspiratif sekali Dok. Terima kasih. Enggak kok, banyak teman-teman juga, teman-teman lain banyak sebetulnya yang sangat-sangat berjuang dan akhirnya mencapai tujuannya. Luar biasa kok. Saya belajar dari banyak orang. Kita semua belajar dari teman-teman kita sendiri, ya kan? Iya. Saya juga belajar banyak dari ente, Bos. Waduh, sama-sama dong, Bos. Mas Ricky-nya ngomong sepeda must go on.
Betul Oke, banget, silakan brother. Anda kirim pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang sudah disimpan tadi ya. Kenapa memilih jadi urolog? Oke. So, kira-kira nih, kapan sih Anda mulai menetapkan pingin jadi seorang dokter itu? Itu udah jelas dari kecil ya, karena itu faktor lingkungan ya, lingkungan keluarga. Karena gue nggak tahu, aku terus terang nggak tahu profesi lain selain dokter. Bapak dokter, ibu dokter, dunia gue tiap kecil sejari. Jadi itu untungnya bahwa saya pengen jadi dokter bukan karena disuruh. Banyak teman-temanku pengen jadi dokter karena memang keinginan orang tuanya. Jadi kalau saya pribadi karena emang I really want it. Itu untuk saya melihat bagaimana orang tua saya jadi dokter, jadi dosen, dia berguna untuk orang banyak, untuk murid-muridnya, mengajar dan segala macam. It's inspirational. Itu faktor keluarga aja sebetulnya. Jadi Anda melihat banyak figur itu ya? Iya, dari itu orang tua kalau and they are great doctors. Mereka orang-orang yang orang tuaku, ada orang tua saya melihat mereka they are great doctors. Mereka menyelami arti mengabdi, menyelami arti mendidik dan lain sebagainya. Itu yang terus terang sangat menginspirasi saya. Jadi kalau pertanyaan kenapa jadi dokter, ya jawabannya ya orang tua terus terang. Karena mereka mencontohkan saya kehidupan yang seperti itu. I don't know anything, nggak selain itu, nggak tahu bisnis, nggak tahu apa, nggak tahu jadi insinyur, saya nggak tahu gitu. Jadi ya itu yang saya jalanin akhirnya gitu. Saya konsisten aja. Emang satu saudara berapa orang, Bro? Aku bertiga, saudara kandung bertiga. Terus? Ada saudara angkat jadi kakak angkatku satu orang. Dari sekian dari saudara bertiga, angkat satu sama orang tua yang dokter berapa orang? 3 dokter, yang kandung kakak angkat saya sipil, teknik sipil. Tuh. Wow. Pantas saja ya dikelilingi ya, dokter kalau ya. Itu ya karena kan sama kayak misalkan teman-teman kayak Bro Noel, keluarganya misalkan bisnismen. You will be good at business because since you are a kid, you know about business, bagaimana ngitung jualan, bagaimana koneksi, networking dan segala macam. It's in your blood, it's in your life. Jadi apapun kesulitannya, kamu akan mencari kesempatan untuk berbisnis kan itu. Itu adalah kehidupan yang kita tahu gitu. Apapun jenis bisnisnya. Oke. Sekarang masuk ke part berikutnya. Dari perubahan-perubahan itu tadi, you have a good goal, ya toh. Anda sudah sampai kemarin ada tadi ceritakan bahwa mundur 1 semester di S1 dan S2, tapi Anda tetap gigih terus sampai sekarang. Sampai mulai dari MC dan apa namanya itu tadi di radio. Nah, kira-kira itu tadi sudah Anda ceritakan dampaknya buat Anda. Ada nggak dampak buat orang di sekitar? Entah itu teman, entah itu istri, entah itu saudara yang menginspirasi mereka. Aku nggak tahu ya. Maksudnya aku nggak tahu bagaimana dampaknya ke orang lain. Ya mungkin orang lain yang jawab ya. Cuman kalau kita ngomong teori, pasti dampaknya ada yang positif dan tidak menutup kemungkinan juga ada yang negatif. Karena it's always two side of the story, two side of the coin gitu ya. I cannot satisfy anyone, semua orang nggak bisa. Gue nggak bisa memuaskan semua orang. Tapi insya Allah apa yang gue perbuat, ya kalau ada orang terinspirasi, ada orang senang, ya gue alhamdulillah. Kalau memang tidak berkenan, saya mohon maaf. Mungkin tidak disengaja, pastinya gue tidak mau mensengaja untuk menginjak orang atau menyakiti orang dan lain sebagainya. Jadi ya itu gitu loh. Mungkin dampak adalah mungkin setelah bukan dampak yang perlu dibahas sebetulnya. Terus kita mau ngapain, itu aja pertanyaannya kan sebetulnya. Kayak kita di usia sekarang kita di tengah-tengah kehidupan nih, Bos Noel kan udah 40 something. Setelah kita mendapatkan, sudah mulai nih waktunya giving back to others. Itu udah momennya kan gitu ya. Itu udah momennya gitu. Dan
Ya. Itu makanya aku senang menjadi guru, aku senang menjadi pengajar, aku senang untuk pergi kemana-mana untuk bantu teman-teman. Makanya kan sering gue jalan-jalan, lu lihat gue jalan-jalan operasi dan segala macam karena bantuin teman-teman. Dalam kehidupan pribadi juga, alhamdulillah keluarga kami juga diberikan banyak kebahagiaan. Gue punya 2 anak kandung dan alhamdulillah gue punya 4 anak angkat yang tinggal di rumah. Insya Allah mereka juga semua yang gede-gede, kakak angkat ini yang 4 tuh lebih gede dari anak-anak gue. Mereka semua kuliah, ada beberapa yang fully kita bantu dan segala macam, yang ada yang bukan betul-betul saudara, ada yang orang luar, ada yang saudara dan segala macam. It's time to pay back lah. It's time to pay back to the world lah. Jadi karena dunia udah baik banget sama kita sebetulnya gitu loh. Jadi, tapi ya itu balik lagi, tapi mungkin ada orang yang senang, alhamdulillah ada yang berapresiasi, tapi mungkin juga enggak. Jadi tapi intinya kalau gue sih gue tidak pernah berniat untuk menginjak atau menyakiti orang. I'm really sorry, tapi ya I cannot satisfy everyone. Itu yang jelas. Ya, I mean maksud saya begini, adakah dampak yang sempat terungkap, entah itu dari orang tua, entah itu dari ibu, atau dari istri, atau dari saudara, gila lu, gua pikir lu nggak kelar S1, gila lu, gua pikir lu nggak jadi dokter, gitu. Enggak sih, enggak. Gua ngeliat lu nggak belajar, misalnya apakah ada dampak mereka kaget atau kagum melihat Anda seperti ini, seperjuangan ini, kalau tahu bahwa struggle itu Anda melakukan banyak perubahan, banyak. Nggak terlalu memperhatikan orang, dan gue nggak terlalu memperdulikan omongan orang juga. Cuman satu yang sebetulnya dalam hidup ini yang gue, dan alhamdulillah sih gue mendapatkan apresiasi adalah bokap ya. Ayahku adalah orang yang sangat keras. Dia orang yang pertama kali gue tahu bahwa dia mengatakan, hey, kali ini gue bangga sama kamu. Itu adalah ketika gue sudah berusia 25 atau 26 tahun, ketika gue lulus S2 dengan predikat cum laude dan istriku hamil anak pertama. Jadi itu pertama kalinya dia pernah ngomong, I'm proud of you. Sebelumnya nggak pernah sama sekali. Jadi aku sih nggak peduli orang jadinya gitu loh. Gue nggak peduli omongan orang, gue nggak ngurus orang mau seneng mau apa segala macam. Tapi satu orang yang akan sangat saya apresiasi adalah ayah saya. Dan alhamdulillah beberapa kalilah akhirnya beliau mengapresiasi, dan buat saya itu adalah hadiah terbesar dalam hidup lah. Bisa membuat orang tua bahagia itu adalah kebahagiaan terbesar lah yang pernah bisa gue raih gitu. Itu sih. Others it doesn't matter lah. Ya. By the way, gimana ceritanya itu Anda bisa terbang ke India itu? Jadi ceritanya waktu setelah lulus spesialis, saya ingin mendalami satu bidang. Yang kebetulan di bidang itu, kebetulan ya bukan apa-apa, karena mungkin dulu kan orangnya sedikit di Indonesia ya, jadi belum ada yang menguasai bidang itu. Waktu saya sekolah, saya sempat ini salah satu lagi guru yang sangat menginspirasi saya, Dr. Ardi Santosa dari Semarang, itu nyuruh saya bikin tulisan tentang topik itu, dan saya mulai belajar nama-nama besar itu lewat paper-papernya. Kalau di kedokteran kan ada jurnal ya, jurnalnya si ini ngomong. Saya mengenal beberapa nama di situ. Setelah lulus kan di Indonesia nggak ada gurunya, saya mencari informasi untuk belajar ke luar negeri atau kemana, ke orang-orang yang saya baca papernya itu. Saya kirim belasan email mungkin. Jadi bukan saya ngirim satu kemudian diterima, enggak. Saya ngirim banyak email dan ditolak dan nggak bisa dan segala macam dan segala macam. Kondilalah yang nyaut ya guru saya di India itu. Dia nyaut, silakan aja gitu. Akhirnya dia ke Indonesia, sempat kita ngobrol-ngobrol, ya udah lu kapan ke India, dan akhirnya ya itu. Dan akhirnya ya disitulah perjalanan postgraduate saya belajar di India, dan alhamdulillah ketemu banyak teman, ketemu banyak orang, kita bisa bergaul di dunia internasional, kita ketemu orang-orang dari seluruh dunia di sana juga. Kebetulan saya juga belajar keahlian lain seperti endourology untuk batu gitu. Saya ke Turki, saya ke Singapura dan segala macam. Jadi makin banyak ketemu orang gitu, makin banyak ketemu orang. So another big part of my life adalah network, si teman.
networking, dan itu international networking. Ya. Tuh. Jadi itu tadi yang sudah saya singgung sebagai go internasional ya. Ya salah satunya lah, salah satunya. Jadi sebelum jadi muridnya ditolaknya banyak banget. Jadi bukan berarti gampang nyampe di situ juga, karena penolakannya banyak juga. Karena siapa sih anak kecil dari Indonesia dulu? Ya. Sorry. Tadi rada putus-putus. Kenapa sebelum itu? Tadi sempat putus-putus gitu. Penolakannya banyak juga gitu, karena orang juga siapa mau ngambil anak kecil baru kemarin sore jadi uroloh di dunia kok mau jadi murid gitu, itu kan juga susah juga. Ya alhamdulillah lah, alhamdulillah itu mah dikasih jalan sih sama Tuhan gitu. Even tanpa diberi jalan nggak akan. Cum laude. Oh itu waktu beda, itu waktu S2 ya? Itu beda lagi. Itu waktu S2 beda, itu ceritanya. Sekolahnya tuh ada S1, S2, spesialis. Sekarang lagi sekolah lagi nih, sekolah S3. Jadi nggak berhenti sekolahnya cuy. Sampai sekarang. Oke, lanjut kita sapa lagi Mbak Mas Yum Bu. Ya, malam dok katanya. Malam. Selamat malam Pak Eka, Mas Stephen, Mas Bagus, Mas Bagas. Oke, terima kasih buat partisipasinya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, menjawab pertanyaan. Tadi sudah ada satu pertanyaan yang sudah disimpan. Kenapa ente memilih menjadi seorang urolog? Karena pada saat itu orang urologi itu sedikit di Indonesia, itu aja jawabannya mudah. Waktu itu sedikit banget dibanding spesialis bedah yang lain. Saya suka bedah yang jelas. Gue nggak bisa diem ya. Kerjanya pakai tangan dan mulut gitu. Keterampilan tangan saya suka banget. Mungkin saya suka berdarah-darah juga kali ya. Terus kemudian urolog masih sedikit pada saat itu. Ilmunya juga sangat menarik pada saat itu karena waktu dulu canggih dengan operasi endoskopi segala macam, dulu tuh canggih banget zaman segitu gitu. Itu kemudian gue juga orang malas kan gitu, kalau urologi itu soalnya nggak ada jarang banget emergensinya, jadi nggak perlu terlalu ribet bangun tengah malam dan segala macam gitu. Itu salah satunya juga pertimbangan gitu. banyak hal. Tapi intinya secara instingtif gue seringkali melakukan hal yang orang lain tidak mau kerjakan, itu aja. Atau sedikit orang kerjakan. Oh, that's peluang gitu ya menurut Anda ya? Mungkin untuk bisnismen juga begitu kan? Ada peluang bisnis yang kecil itu yang dikejar. Orang lain nggak bikin gitu loh, lu yang ambil. Ada kan dua tipe orang seperti itu. Satunya yang itu tadi, satunya lagi yang dia harus mancing di kolam, nggak mau mancing di tempat lain. Jadi artinya karena gue tahu, karena gue mungkin tidak sepinter itu, gue tidak sehebat itu, maka gue yang dikit-dikit aja gitu loh. Jadi gue tahu gue tidak sepinter itu gitu sebetulnya. Cuman gue mencari peluang aja. Oh, ya. Sampai kapan menurut Anda akan berhenti untuk belajar? Sayangnya, saya selalu ingat salah satu guru hebat saya juga di Bandung dulu, Profesor Prof. Dinan. Dia selalu bilang, medicine is a never-ending study. Dia bilang. Jadi begitu lu jadi dokter, lu suka nggak suka, sayangnya kalau lu konsekuen sama profesi lu, ya kita harus belajar setiap saat. Karena ilmu itu kan berubah terus, Bro Noel. Yang dikerjakan 20 tahun yang lalu, pengobatan 20 tahun lalu, mungkin completely different dengan yang sekarang. Sekarang kita ngomong COVID nih sekarang contohnya. Kita ngomong nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu loh 20 tahun lagi seperti apa, dianggap aja kayak flu mungkin nanti. Kan gitu aja. Jadi ilmu itu berkembang banget, dan tanggung jawab kita kami sebagai dokter atau teman-teman atau adik-adik atau siapapun yang jadi dokter, kalau menurut gua ya itu adalah suratan takdirnya, lu harus mau belajar, harus mau mengembangkan diri. Karena yang kita pelajari itu bukan buat diri kita sendiri sebetulnya, for the sake of our patients, for the sake of other people, to give a better hope, a better life. Itu konsepnya gitu kalau gua. Jadi belajar itu bukan buat gua, buat orang lain gitu. Jadi hidupnya memang buat orang lain gitu. For a better world, ya. Better hope. Kalau world berat banget ya, mungkin lah. I'm not a Superman changing the whole world lah, impossible lah. I'm just a small guy from nowhere lah. Tapi at least
give a better hope untuk orang-orang di sekitar gue lah. Itu aja. Dunia, kita mulai dari dunia yang kecil. Dunia kita, dunia saya, dunia keluarga saya, dunia lingkungan saya. Mungkin nggak berdampak sampai ke Amerika, tapi you punya dampak, wow. Wow. Really. Ya kalau ada yang bisa apa yang gue kerjakan bermanfaat untuk banyak orang, alhamdulillah. Karena lu tahu kita kan, gue bandel banget gitu. Moga-moga itu jadi bantuan amal gue nanti ketika gue sudah meninggalkan dunia ini gitu lah. Setidaknya itu aja lah gitu. Karena gue nggak muluk-muluk lah. Kita ngedidik anak di rumah aja susahnya bukan main ya kan. Jangankan mau ngurusin orang sedunia gitu, ngedidik anak 2 tambah plus 4 yang ada di rumah gue, to be a good children, to be a good person in the future, that's not easy, man. Apalagi gue harus bermimpi untuk berbuat sesuatu untuk dunia. Itu kalau bisa alhamdulillah, itu gift lah, itu anugerah lah. Tapi setidaknya gue nggak muluk-muluk lah gitu, santai aja lah gitu. Jadi tapi bapak aja susah udah banget. jadi sebuah ketua atau komisi komunitas dunia, udah. That's a simple thing about the world. Ya, alhamdulillah. Ya, kan? Itu dia maksudnya. I don't really care, gue nggak peduli sama jabatan ya, maksudnya ya udah gitu. Kalau memang gue diberikan dianggap mampu, dan I just do my best in everything yang gue bisa kerjain. Gue akan giving the best yang bisa gue kerjain. If my best wasn't good enough, ya udah gitu. Gue paling nggak dipakai juga. Tapi gue pasti and every tanggung jawab, responsibility yang dikasih ya, I will do my best dengan cara apapun gitu. Dan alhamdulillah beberapa hal nggak pengen, justru karena dikasih jabatan tuh susah loh bro. Sumpah gue nggak pengen ngejabat karena terlalu banyak kerjaan. Hidup gue nggak tenang itu sebenarnya. Dikasih kerjaan lagi, tanggung jawab lagi. Gue mendingan jadi mantri aja, buka warung, praktek, kelar. Itu adalah the simplest thing to do lah kalau buat gue sebagai dokter gitu. Unfortunately, my life is not that easy gitu misalnya. Itu. Tapi bukan unfortunately sebetulnya sebuah gift, sebuah kepercayaan. Ya, antara unfortunately dan fortunately juga gitu. Oke. Sebelum closing statement terakhir, by the way, sebenarnya prestasi Anda dulu waktu di sekolah, mulai SD, SMP, SMA, sampai kuliah S1, S2, yang paling membanggakan itu tadi semua kumlot itu tadi di S2. Enggak. Itu mah biasa kalau orang sekolah itu kan nilainya bagus tuh udah biasa. Sekolah gue tuh biasa-biasa aja. Gue tuh nggak pinter, biasa aja. Ya kalau dulu waktu kecil 10 besar, masuk 3 besar, pernah juara 1, itu biasa-biasa aja lah. Intinya gini loh, bukan orang yang dengan IPK 4, bukan orang yang kumlot terus-terusan itu menjadi orang yang, kalau buat gue ya, bukan menjadi orang yang paling yang sukses gitu loh. Terus buat gue, dalam kehidupan gue belajar hidup ini maraton. Hidup itu maraton. Nggak ada orang yang kuat untuk sprint terus-menerus dalam hidupnya, itu bisa mati dan bisa gila. Itu aja. Jadi santai aja. Gue bukan orang yang paling pinter se-SD. Enggak, teman-teman gue banyak yang pinter. Orang gue nyontek dari teman gue yang pinter kok, gitu, sama aja gitu. Gue juga tidak pernah menginginkan bahwa gue harus menjadi yang nomor 1. Enggak gitu loh. Gue teringat Kobe Bryant, terus the late Kobe Bryant gitu. Gue yang sangat gue suka statementnya dia adalah ketika dia mau jadi basketball player, I want to be the best basketball player that I can be. Bukan statementnya, bukan I want to be the best basketball player in the world. Karena kalau be the basketball itu sombong kalau menurut gue. To be the basketball player that I can be, artinya dia akan push dia, dan dia cerita dalam banyak videonya, dalam banyak bukunya Kobe, begitu juga Jordan, karena gue suka basket ya. Mereka mempush dirinya menjadi yang terbaik yang mereka bisa. It doesn't have to be better than others, nggak perlu bandingin dengan orang lain. Kalau buat gue, menurut gue setuju sama Kobe dan sama Jordan. Ya yang lu aja, kalau emang lu bisa jadi terbaiknya segitu ya segitu. Tapi ngedennya semaksimal mungkin untuk kemampuan lu gitu loh. Kira-kira begitu kalau buat gue gitu. Jadi statement I want to be the best basketball player that I could be from Kobe Bryant itu meaningful banget buat gue, dan I get it gitu loh. Iya. Gitu. Ya. Sorry.
Udah sisa 26 detik.